بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الخير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة إلا برحمة الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kita di nuansa di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu yang luang dan lapang dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Karena di hari Ahad ini, jamaah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita diajarkan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu libur itu dengan berbagai macam pelajaran yang Allah telah kasih. Karena kebanyakan manusia ketika diperintahkan untuk ibadah, mereka memiliki 1000 alasan sibuk. Ketika disuruh diperintahkan untuk sholat berjamaah, katanya sibuk. Ketika disuruh membaca Al-Quran, katanya sibuk. Nah, Allah kasih hari Ahad atau hari Minggu ini. Nah, kesibukan apa yang kamu telah lakukan sehingga menghalangi perintah-perintahku, kata Allah. Nah, maka bersyukurlah ketika kita dikasih hari yang libur, hari Ahad seperti ini, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mampu menggunakannya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ada bangun awal lebih subuh, ya, 2 rakaat sebelum subuh, yang pahalanya Allah kasih melebihi seluas langit dan bumi. Lalu salat subuh berjamaah itu seperti pahala beribadah malam semalaman suntuk. Lalu setelah subuh ada isyraq, ya Bapak dan Ibu, berzikir setelah salat subuh berjamaah. Lalu sampai waktu isyraq kita salat, itu diberikan pahala sebagaikan pahala haji dan umrah. Maka sebenarnya manusia inilah kebanyakan membuat alasan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih hidup. Maka bersyukurlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih diberikan kesempatan sama Allah untuk menggunakan hari Ahad, hari libur ini, untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kufur nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Sebelumnya yang kami hormati Imam Masjid Darul Mutakin Akhirul Kiram Ustaz Rahmat Hidayatullah, dan kepada jamaah Bapak dan Ibu yang senantiasa berjamaah salat di masjid, ya. Maka pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan sedikit kupas tentang ada 2 amalan yang kita lakukan. Apabila kita melakukan 2 amalan ini, Allah akan jaga amalan kita. Amal-amal kita akan dijaga sama Allah. Ini poin edukasi ataupun parenting kita pada pagi hari ini.
sharingnya adalah melakukan dua amalan, maka Allah akan menjaga amal-amal kita. Kenapa tema ini saya angkat? Karena saya pikir ini penting jamaah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Setiap hari kita diberikan kesempatan sama Allah untuk hidup. Nah, di dalam hidup itu ada sholat, ada ngaji, ada puasa, ya. Lalu ada juga di rumah ibadah bersama anak dan istri, ibadah bersama teman. Kalau akhirnya ibadah amal atau amal-amal kita ini kita tidak jaga, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Yang nanti di akhirat ketika kita melihat amal ibadah kita ternyata habis. Nah, perlunya kita jaga kepada Ibu. Makanya penting setiap kita melakukan amal ibadah, maka kita sertakan dua amal ini supaya kita terjaga amal-amal kita, dan sampai nanti kita menghadap Allah, amal kita insya Allah akan diutuhkan sama Allah. Nah, ini poin pentingnya. Karena kalau muslim, ya Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku semuanya, kalau kita tidak belajar, maka banyak nih orang dulu di luar sana yang menganggap dirinya aku sudah baik amal. Terus dia tidak melihat rambu-rambu yang Allah telah berikan. Nah, makanya ada hadis yang menyampaikan membawa amal ibadahnya, sholatnya, membawa puasanya, membawa hajinya, membawa sedekahnya, tapi ujung-ujungnya summa turihat ilan nar. Maka ada orang-orang yang dicampakkan ke dalam neraka gara-gara dia tidak menjaga amal ibadahnya. Apa itu dua amalan yang kita harus lakukan? Yang kata Imam Hasan Al-Basri, siapa yang menjaga dua amalan ini, maka Allah akan menjaga amal-amalnya. Nah, ibadah-ibadahnya dijaga sama Allah. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan itu ternyata seorang itu harus melakukan atau menjaga. Yang pertama itu adalah sholatnya. Nah, karena sholat ini perintah langsung dari Allah kepada Nabi kita Muhammad dan disyariatkan kepada kita semuanya. Kita lihat tonggak yang pertama ketika amal-amal itu ingin dijaga sama Allah adalah sholat. Dia menjaga sholatnya. Maka orang-orang yang senantiasa sholat berjamaah, dan setelah dia berjamaah dia menjaga sholatnya, ya, nggak pernah bolong, nggak pernah dia tinggalkan, dijaga, insya Allah sairu amalihi, seluruh amalnya pun akan dijaga sama Allah. Nah, maka sebagai penguatan hadis Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu fihi al-abdu yaumal qiyamah adalah sholatuh. Sesuatu yang akan dihisab pertama di hari kiamat nanti dari seorang hamba adalah sholatnya. Fa in sholuhat, apabila bagus sholatnya, dijaga, istiqomahnya dijaga sholatnya, maka kata Nabi SAW, maka sholuhat sa'iru amalihi, maka baiklah pula amal-amal yang lain, Pak. Wa in fasadat, dan apabila sholatnya itu rusak, artinya dia tidak menjaganya, tidak pernah komitmen untuk dijaga betul-betul istiqomah sholatnya itu, maka faqad khaba wa khasara. Kata Nabi, maka kalau dia nanti orang ini akan menjadi orang-orang yang sangat rugi dan yang sangat-sangat bangkrut. A'udzubillahi min dzalik. Jadi dengan kita sholat berjamaah seperti ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu sebenarnya kita adalah menjadi, yang pertama ini manfaatnya adalah penguatan diri kita untuk menjaga amal-amal kita yang lain. Maka kata Nabi, kata Allah dalam ayat yang lain, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salatmu itu akan menjagamu dari perbuatan keji dan munkar. Nah, timbul persoalan
Kenapa ada orang yang sholat tetapi buruk perangainya? Kenapa ada orang yang sholat tapi kelakuannya tidak mencerminkan sholat itu sendiri? Katanya tadi sholat akan merubah dia menjadi orang yang baik. Tapi banyak orang-orang yang sholat tapi kadang-kadang mencuri. Ada orang yang sholat kadang-kadang mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Ada orang sholat justru kelakuannya kayak naudzubillah, mohon maaf, kayak setan. Nah, apa permasalahannya? Permasalahannya itu adalah bagaimana dia mendirikan sholat itu dengan ikhlas atau tidak. Mungkin dia sholat memang zahirnya, tapi hakikat dalam diri hatinya itu mungkin dia kurang ikhlas. Siapa yang bisa menjamin dirinya itu khusyuk ketika dia takbir sampai salam? Banyak di antara kita yang tidak adil dalam menegakkan sholat. Saya katakan jamaah, banyak di antara kita ketika kita melaksanakan sholat itu kita banyak yang tidak adil untuk menegakkan sholat itu sendiri. Contoh, ketika kita sholat banyak kita melanggar tumakninah. Padahal tumakninah itu merupakan rukun dari sholat. Tapi yang ada sekarang ada sholat seperti burung yang mematuk biji-bijian. Nah, dari sini saja kita sudah melanggar dan kita menghilangkan ketentuan-ketentuan sholat. Maka sholat yang sedemikian itu, yang sepertinya adalah orang sholat, coba lihat akhlaknya, coba lihat kelakuannya. Maka jangan dibalikkan. Kenapa sholatku tidak bisa merubahku menjadi orang yang baik? Dibalik lagi, bagaimana sholat itu kamu dirikan? Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali juga kadang-kadang kita sholat, yang kita makan juga makanan-makanan yang haram. Maka ketika sholat, banyak sekali masukan-masukan dari setan yang tak bisa kita kontrol karena dalam diri kita ini sudah tidak baik. Maka apakah terus tidak sholat? Tidak. Ya, kata ulama-ulama kita, orang yang sedemikian itu tetap harus sholat terus. Ya, tetap harus menegakkan sholat. Barangkali di antara sholat-sholat itu nanti akan berubah dirinya menjadi orang yang baik. Seperti itu jamaah. Jadi poin yang pertama saya sampaikan kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang kita jaga adalah kita harus menjaga sholat kita, dan setelah kita dirikan sholat kita, maka kita belajar untuk ikhlas dan menyerahkan sepenuhnya, ya, menyampingkan kesibukan dan menyampingkan perbuatan-perbuatan busuk dalam hati kita, dan kita ikhlaskan niat sholat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari takbirnya kita maknai apa itu takbir, mulai dari rukuknya kenapa kita harus ruku, dari i'tidalnya sampai tumakninah, sampai sujudnya, sampai salamnya. Setelah dia belajar tuntunan sholat seperti itu, insya Allah akan berubah dirinya. Bukan hanya sekedar berubah dirinya, maka dia juga terjaga amal ibadah yang lainnya, dijaga di dunia dari perbuatan keji, dan dijaga nanti di akhirat pahalanya insya Allah akan bagus menyertainya pula. Puasanya, hajinya, zakatnya, puasanya akan dijaga sama Allah karena dia telah menjaga sholatnya. Poin yang kedua jamaah sedang sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu kita jaga kalau kita ingin pahala-pahala kita atau amal-amal kita dijaga sama Allah adalah kita harus menjaga lisan kita. Nah, ini poinnya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hendaklah seorang muslim itu setelah dia bertakwa dan beriman kepada Allah, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Apa kata Allah? Yuslih a'malakum. Orang-orang yang berkata yang baik setelah dia bertakwa kepada Allah, dia berkata yang baik itu, maka Allah akan memperbagus amalannya. Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kosakata yang pernah kita dapatkan mulai dari kecil sampai kita sekarang ini,
Udah berapa banyak? Dan kosakata itu Pak, itu tidak pernah hilang. Mohon maaf ya Pak, ada kalimat kotor itu ketika kita mendengarnya, itu tersimpan dalam memori otak kita. Karena kita belajar dari dulu, belajar kosakata sama orang tua, belajar kosakata dengan guru, belajar kosakata dengan masyarakat, ada serapan-serapan kata yang kita adopsi dengan banyak. Maka sel-sel otak kita ini bisa menampung ribuan bahkan jutaan ya kosakata yang pernah kita dapatkan. Permasalahannya adalah kita mau ketika kita diuji sama Allah dengan sentimen atau dengan sesuatu yang tidak baik atau tidak menyenangkan, kosakata itu muncul Pak. Kita kadang-kadang terlontar atau terucap, wah, nah ini Pak ini poin yang selanjutnya yang kita harus jaga nih. Ada orang yang punya amalan yang baik, tapi kosakata atau ucapannya itu buruk, memaki orang. Kenapa sampai keluar kalimat itu? Karena dia pernah punya kosakatanya itu. Ya ujung-ujungnya tadi sholatnya bagaimana tadi? Ada orang yang punya amalan yang baik, tapi dia ghibah. Nah, akan habis juga. Ya. Kama ta'kulun narul khatab, sebagaimana api membakar kayu yang begitu dahsyat. Orang-orang yang selalu menggibah ini habis amalannya dikasih. Ya, dibakar oleh Allah karena dia tidak menjaga lisannya itu. Atau lagi ada perbuatan menfitnah yang saya sampaikan di awal tadi. Menfitnah seseorang ini hukumannya fatal sekali jamaah. Ya. Apabila kita tidak meminta maaf sama orang yang kita fitnah, wah, nanti orang-orang yang kita fitnah itu menuntut di hari kiamat untuk mengambil pahala kita dan diberikan kepada dirinya. Kalau kita tidak punya amal, habis orang amal-amal kita diambil sama orang, masih ada orang yang menuntut, bagaimana? Maka dosa dia akan diberikan kepada kita yang memfitnah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi lisan kita ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita jaga. Allah mengibaratkan itu, lisan itu ditaruh di dalam Pak. Lidah kita ini ditaruh di dalam sama Allah, dipagar oleh gigi dan dilem oleh bibir. Ini saking bahayanya lisan kalau kita tidak jaga. Begitu kuatnya Allah kasih perumpamaan, lisan ini memang tidak bertulang, tetapi sakitnya, lukanya itu melebihi daripada pedang. Makanya ada orang yang tercoreng mukanya karena orang lain, dihinakan, dijatuhkan martabatnya di tengah masyarakat, itu melekat itu Pak. Arang, ibarat kata menyoret arang di dahi. Ya. Kemana-mana dia malu, kemana-mana dia tak tahu mau ngadu sama siapa karena dia telah dijatuhkan sama orang. Seperti itu kalau kondisinya, kalau belum benar-benar belum bisa mengklarifikasi si orang yang memfitnah itu, belum minta maaf, belum mempublis, nah maka bagaimana nanti di hari kiamat urusannya? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita jaga sholatnya untuk memperbaiki akhlak kita juga jaga lisan kita untuk supaya amal-amal kita terjaga. Ya, banyak orang-orang nanti di hari kiamat sudah disampaikan oleh Nabi membawa pahala puasanya, saya sampaikan di awal tadi, membawa pahala sholatnya, membawa pahala zakat dan sebagainya, tapi karena dia telah mencaci orang, tuntutan itu datang kepada dirinya. Karena dia telah memfitnah orang, boro-boro nanti dia membunuh orang. Nauzubillahi min dzalik. Kasus-kasus pembunuhan sekarang ini jamaah, maka dosa mana lagi atau pahala mana lagi yang ia ingin jaga kalau sedemikian itu. Untuk itu mari kita sama-sama ingatkan diri kita masing-masing, ya, kalaupun kita tidak ada keperluan yang sangat mendesak, kita langkahkan kaki kita untuk pergi sholat. Ajarkan anak-anak kita sholat,
ya, menjaga sholatnya. Walaupun mungkin kita bilang anak kita ini susah diatur, ataupun ada orang bilang itu sebenarnya bukan nakal ya. Anak itu lebih aktif ya, sehingga perangainya itu luar biasa. Saya katakan tegakkan sholat di tengah rumah istri dan anak kita. Kalaupun anak laki-laki kita bawa ke masjid sesuai dengan usia itu akan menjaga diri kita dan keluarga kita untuk dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah jaga Bapak dan Ibu. Setelah itu kita berikan edukasi, memberikan sharing. Nah, istri, kita jaga amal kita yuk. Jangan sampai kita punya kosakata yang kita keluarkan kalimat-kalimat buruk. Ayo, terus jangan katakan demikian. Jangan memaki, jangan mengatain orang. Kita berikan terus pendidikan itu kepada anak kita supaya nanti jika terbiasa, oh ini kalimat tak betul. Karena dengan sholatnya kosakata itu nggak keluar. Dengan sholatnya dia mau ngomong yang kotor, nggak jadi, karena takut. Nah, demikian itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sedikit sharing kita pada subuh hari ini. Kalau masih ada waktu kita tunggu waktunya. Kalaupun tidak ada, ya ada kesibukan yang lain, silahkan kita akan pulang ke rumah bertemu dengan anak istri kita. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.